diskon dan pendekatan Monza, Milan perlu tuntaskan masa depan Mesias. AC Milan dikabarkan harus menyelesaikan masa depan sejumlah pemain yang saat ini tengah menjalani masa pinjaman, dan salah satu kasus terberat adalah mengenai Junior Mesias. La Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa Rossoneri perlu membayar sekitar 5 juta euro atau setara 77 miliar rupiah untuk merekrut Mesias secara permanen dari Crotone setelah musim lalu ia mencetak 6 gol di semua kompetisi dan perlahan-lahan merebut posisi starter dari Alexis Saelemaekers. Kendati demikian, Monza muncul sebagai kandidat yang akan memanfaatkan situasi tersebut. Mereka telah berhasil mengamankan tiket promosi ke Serie A untuk pertama kalinya dalam 110 tahun berdirinya klub di bawah arahan Presiden Silvio Berlusconi dan CEO Adriano Galliani, dua sosok yang berhasil memenangkan 31 trofi bersama Milan, dan keduanya menginginkan winger 31 tahun tersebut sebagai tambahan kekuatan agar bisa bertahan di divisi utama. Mesias hanya akan memakan biaya sekitar 5 juta euro, tetapi Milan masih berharap bisa mendapatkan diskon dari Crotone, dan jika mereka mendapatkannya, manajemen bakal langsung mengambil langkah mereka. Karena itulah Monza harus menunggu bagaimana situasi tersebut akan diselesaikan nantinya. Playmaker Napoli Elif Elmas masuk daftar target Milan. AC Milan dikabarkan telah menambahkan playmaker muda Napoli Elif Elmas ke dalam daftar target mereka untuk memulai lini serang mereka musim panas ini. Menurut pemberitaan dari CMW, Rossoneri ternyata mengejar Elmas. Sang pemain saat ini terikat kontrak dengan Partenopei hingga 2025 dan tampil luar biasa musim ini dengan membukukan 7 gol, termasuk gol kemenangan timnya atas pasukan Stefano Pioli di San Siro plus 6 umpan gol. Bintang internasional Makedonia Utara tersebut mampu merebut peran penting dalam hierarki pilihan pemain alienator Luciano Spalletti. Akan tetapi ia juga dirotasi dengan Lorenzo Insigne dan Piotr Zielinski pada posisi gelandang serang Napoli. Milan tertarik mengamankan servis gelandang 22 tahun tersebut lantaran pada bursa transfer musim panas ini mereka harus memperkuat lini serang yang bisa dimainkan Pioli setelah sukses memenangkan Scudetto. Masih perlu diketahui berapa bandrol yang akan dipasang Presiden Aurelio De Laurentiis untuk bintang muda Partenopei tersebut. Transfer Market menaksir Elmas memiliki nilai jual 24 juta euro atau 369 miliar rupiah. Namun Napoli mungkin akan memasang nominal lebih tinggi, terlebih De Laurentiis dikenal sebagai negosiator yang sulit. Selain itu, bisa saja klub Naples tersebut menolak melepas bintang mereka ke rival domestik. Kendati demikian, Rossoneri tampaknya bakal berupaya menjajal peruntungan mereka, mengingat sang pemain memiliki kriteria yang diinginkan manajemen untuk memperkuat skuad. Lupakan Sven Botman. Ini alasan Gleison Bremer jadi rekrutan yang lebih tepat bagi AC Milan. Mulai kesulitan mendatangkan Sven Botman, AC Milan mengalihkan bidikan pada Gleison Bremer dari Torino. Berikut alasan Bremer bisa jadi rekrutan yang lebih baik. Meski sudah memiliki Fikayo Tomori dan Pierre Kalulu, pos bek tengah menjadi salah satu kebutuhan utama AC Milan di bursa transfer musim panas nanti. Nama Sven Botman menjelma menjadi buruan utama AC Milan. Pemain Belanda itu tampil apik bersama Lille dalam 2 musim terakhir, termasuk membawa klub tersebut menjuarai Liga Prancis 2020-21. Meski demikian, upaya Rossoneri mendatangkan Botman kini terancam gagal seiring sulitnya negosiasi dengan Lille. Dilansir Football Italia, AC Milan tak ingin mengeluarkan dana lebih dari 30 juta euro untuk Botman, sedangkan Newcastle menawarkan 55 juta euro untuk sang bek.
Situasi ini pun membuat Rossoneri mulai menyiapkan alternatif. Satu nama yang masuk dalam radar adalah bek milik Torino, Gleison Bremer. Meski demikian, dilansir Sempre Milan, alasan kenapa Gleison Bremer bakal menjadi rekrutan yang lebih baik bagi AC Milan dibanding Sven Botman. Faktor domestik. Gleison Bremer baru saja menuntaskan musim keempat bersama Torino sejak diboyong dari Atletico Mineiro. Selama 4 musim itu, ia sudah tampil di 98 pertandingan di Liga Italia. Catatan ini menunjukkan bahwa ia sudah memiliki pengetahuan yang cukup dalam tentang Liga Italia. Ia menjadi salah satu keunggulan Bremer dibandingkan Botman yang belum pernah bermain di Liga Italia. Bremer bahkan terpilih sebagai bek tengah Liga Italia musim lalu yang menjadi pengakuan terhadap kualitasnya di kompetisi tersebut. Biaya. Milan News menyebut Torino hanya menginginkan 25 juta euro bagi siapapun yang meminati Bremer. Selisih 15 juta euro tentu saja sangat krusial bagi Rossoneri yang masih memiliki kebutuhan lain. Selain masalah biaya transfer, Bremer juga diyakini bakal bersedia digaji lebih murah dibandingkan Botman sehingga akan makin membantu AC Milan berhemat. Karakteristik. Dilansir Sempre Milan, Gleison Bremer juga lebih cocok dengan sistem permainan Milan yang menggunakan garis pertahanan tinggi dan pressing kuat. Berdasarkan statistik WhoScored, Bremer memiliki rataan lebih baik daripada Botman dalam tackle 1,5 banding 1 dan intercept 3,2 banding 1 yang menunjukkan ia bek yang lebih proaktif. Bremer juga memiliki akselerasi dan kecepatan yang lebih baik daripada Botman, meski belum sebaik Tomori atau Kalulu. AC Milan selangkah lagi amankan servis Noah Lang dari klub Brugge. AC Milan dikabarkan tinggal selangkah lagi mengamankan servis Noah Lang untuk memperkuat lini serang mengingat bintang klub Brugge tersebut semakin mendekat dengan klub. Menurut pemberitaan dari Calcio Mercato, Rossoneri telah lama mengincar Lang dan kini mereka mulai memasuki fase-fase menentukan dalam upaya transfernya. Sang pemain kemungkinan akan segera menjadi penggawa anyar klub dan bahkan ada beberapa nominal yang muncul dari transaksi tersebut. Klub Brugge akan mendapatkan 20 juta euro atau setara 307 miliar rupiah plus 3 juta euro atau 46 miliar rupiah sebagai bonus. Dan pemain internasional Belanda tersebut akan menaikkan kontrak senilai 2,8 juta euro atau 43 miliar rupiah net per musim plus bonus. Pekan ini, kemungkinan akan menjadi fase penting untuk transaksi tersebut, mengingat langkah lebih lanjut kemungkinan akan diambil. Kendati demikian, tampaknya Milan siap memberikan hadiah kepada diri mereka sendiri dan pelatih Stefano Pioli dengan penyerang multifungsi dan bertalenta setelah sukses memenangkan Scudetto musim lalu. Seseorang dengan potensi menjadi sesuatu yang spesial seperti yang Paolo Maldini inginkan menjadi bagian proyeknya dengan mendatangkan winger 22 tahun tersebut. Beberapa waktu lalu, Lang sendiri menyuarakan keinginannya untuk meninggalkan klub Brugge dan Liga Belgia. Serie A mungkin akan menjadi destinasinya berikutnya, mengingat tak lama lagi Rossoneri bakal mengamankan transfernya dan menyambutnya ke skuad yang akan berjuang mempertahankan Scudetto musim depan, sekaligus melangkah lebih jauh di Liga Champions. Milan bisa gunakan Rebic untuk turunkan bandrol Zaniolo. AC Milan diperkirakan bakal dapat melibatkan Ante Rebic untuk menurunkan bandrol yang dipasang AS Roma terhadap Nicolo Zaniolo pada bursa transfer musim panas ini. Menurut pemberitaan dari Il Messaggero, negosiasi yang memboyong Zaniolo ke Rossoneri kemungkinan akan terbuka berkat kemungkinan disisipkannya Rebic sebagai penukar, lantaran ia merupakan sosok yang disukai alinator Galerazzi Jose Mourinho. Pemain internasional Italia
Biaya Roma tak kurang dari 40 juta euro atau setara 615 miliar rupiah nominal yang bisa dipenuhi Milan. Namun hanya dengan melibatkan beberapa pemain yang dilibatkan. Tawaran sebesar 25 juta euro atau 384 miliar rupiah plus Alexis Lamakers ternyata belum mampu meyakinkan raksasa ibu kota. Namun jika winger Kroasia yang dimasukkan mungkin bisa mengubah pendirian mereka. Mantan bintang Wolfsburg tersebut juga menarik minat Wolfsburg di Bundesliga dan kemampuan serba bisanya mengingat ia bisa bermain sebagai winger kanan dan winger kiri plus nomor 9 bayangan, merupakan sisi yang menarik bagi Mourinho. Kini keputusan ada di tangan manajemen Rossoneri untuk melanjutkan negosiasi. Milan sendiri tampaknya tidak keberatan melepas sang pemain, mengingat masa depan bintang 28 tahun tersebut saat ini tengah tak menentu. Setelah musim lalu ia banyak dihantam masalah cedera. Kendati demikian, klub tidak akan terburu-buru melepasnya dan akan pertimbangkan setiap peluang yang hadir, termasuk mengorbankannya untuk mendaratkan Zaniolo, salah satu target utama mereka untuk memules lini serang.